Halo sobat, sedulur semuanya. Selamat datang di channel YouTube favorit Anda, channel Indonesia News. Kali ini kami akan menyampaikan berita terbaru, berita politik, berita olahraga, maupun berita selebriti. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa ya guys, like, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih. Salam NKRI, salam sejahtera. Sidang perdana penggelapan dana donasi, mantan Presiden Ek dihadirkan online dari Rutan Bareskrim. Tribunnews.com, Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana untuk tersangka kasus dugaan penggelapan dana donasi Yayasan Filantropi Aksi Cepat Tanggap, Ek, yang merupakan mantan Presiden Ek Ahyudin, Selasa, 15 November 2022. Sidang itu sendiri beragendakan pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang dimulai sekitar pukul 12 WIB di Ruang 3 Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tersangka Ahyudin tidak dihadirkan secara langsung dalam ruang sidang. Ahyudin terlihat dihadirkan secara online dengan sambungan video conference Zoom dari Rutan Bareskrim Mabes Polri menggunakan kemeja putih pendek dan terlihat didampingi oleh pihak rutan. Dengan begitu, untuk kondisi di ruang sidang hari ini hanya dihadiri oleh susunan majelis hakim, jaksa penuntut umum serta tim kuasa hukum dari Ahyudin. Sementara untuk sidang tersangka lain dalam perkara ini yakni Presiden Ek Ibnu Hajar dan salah satu pembina Ek Haryana Hermain akan digelar secara bergantian. Hingga berita ini diturunkan, sidang untuk tersangka Ahyudin masih digelar dengan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya, Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan akan menggelar sidang perdana untuk para tersangka kasus dugaan penyelewengan dana donasi di Yayasan Filantropi Aksi Cepat Tanggap, Ek. Sidang itu rencana digelar, Selasa, 15 November 2022, besok. Adapun para tersangka yang terjerat dalam kasus ini yakni mantan Presiden Ek Ahyudin, Presiden Ek Ibnu Hajar dan salah satu pembina Ek Haryana Hermain. Untuk sidang itu sendiri akan beragendakan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, JPU. Selasa 15 November 2022, sidang pertama, kasus Ek, Red, Tulis Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Jakarta Selatan diakses pada Senin, 14 November 2022, malam. Terkait sidang tersebut, Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto, membeberkan susunan majelis hakim yang akan memimpin persidangan. Untuk sidang ketiga tersangka itu akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Haryadi dan dua hakim anggota yakni Mardison dan Hendra Yuristiawan. Rencananya sidang akan digelar sekitar pukul 10 WIB di ruang sidang 3 PN Jakarta Selatan. Sebagai informasi, Bareskrim Polri menetapkan Presiden Ek Ibnu Hajar dan pendiri Ek Ahyudin sebagai tersangka dugaan kasus penggelapan dana donasi. Selain mereka, Bareskrim Polri juga menetapkan dua tersangka lain yaitu Haryana Hermain selaku salah satu pembina Ek dan Novaryadi Imam Akbari, Nia, selaku Ketua Dewan Pembina Ek. Hanya saja untuk berkas perkara atas nama Novaryadi Imam Akbari selaku Sekretaris Ek periode 2009 hingga 2019 dan Ketua Dewan Pembina Ek 2019 hingga 2022, masih dalam proses kelengkapan berkas oleh Jaksa atau P21. Keempat tersangka diduga menyelewengkan dana bantuan Boeing atau Boeing Community Investment Fund, BIF, terhadap ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 pada 2018 lalu. Adapun dana BIF yang disalurkan dari Boeing mencapai 138 miliar rupiah. Namun belakangan, dana itu mayoritasnya dipergunakan untuk kepentingan pengurus Ek. Selain itu, Ek juga mengelola donasi masyarakat dengan nilai fantastis. Lembaga filantropi tersebut mengumpulkan donasi hingga 2 triliun rupiah dalam kurun waktu 15 tahun. Selanjutnya, Ek diduga memangkas 20-30% dari total uang donasi yang diterima yaitu sekitar 450 miliar rupiah. Hal itu berdasarkan surat keputusan internal yang dibuat para pengurus. Dalam kasus ini, 843 rekening yang terkait tersangka kasus aksi cepat tanggap, Ek, diblokir oleh pihak kepolisian. Rekening-rekening itu masih dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian.
Para tersangka pun disangkakan pasal tindak pidana penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan dan/atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan/atau tindak pidana yayasan dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP, lalu pasal 374 KUHP. Selain itu, Ibnu Hajar dan kawan-kawan disangkakan pasal 45A ayat 1 Yungto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE. Kemudian pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 Yungto pasal 5 Undang-Undang 16 tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan, lalu pasal 3, 4, 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, dan pasal 55 KUHP Yungto pasal 56 KUHP.